الحمد لله ما شب الهدى وحبا وما تكلم جذع في الحشا طربا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aghlaq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya cinta terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah bagian daripada iman. Kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW harus melebihi segala-galanya. Harus melebihi segala-galanya. Oleh sebab itu, dulu para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW menampakkan kecintaannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa. Para sahabat-sahabat Nabi, kecintaannya terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa. Oleh sebab itu, para sahabat sangat membela Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan pembelaan yang luar biasa, menolong, memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ghirahnya, kecemburuannya terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa. Diceritakan oleh salah satu sahabat Nabi SAW, yaitu yang bernama Sayyidina Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau Sayyidina Abdurrahman ibn Auf adalah salah satu daripada 10 sahabat Nabi yang mendapat kabar gembira dari Kanjeng Nabi SAW bahwa beliau adalah ahli surga, yang dikenal dengan Al-Asharatul Mubasysyiruna bil Jannah, 10 sahabat Nabi yang telah diberi kabar gembira oleh Kanjeng Nabi bahwa 10 sahabat tersebut adalah ahli surga. Seluruh sahabat Nabi ahli surga, tapi yang 10 ini sangat istimewa. Di mana 10 sahabat tersebut adalah yang pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab, yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Talha bin Ubaidillah, Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'id bin Zaid, dan Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, dan yang terakhir Sayyidina Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu wa anis sahabati ajma'in. Jadi 10 sahabat yang barusan saya sebutkan nama-namanya dikenal dengan Al-Asharatul Mubasysyiruna bil Jannah, 10 sahabat yang telah diberi kabar gembira oleh Kanjeng Nabi sebagai bahwa beliau adalah ahli surga. Nah, kembali lagi kepada Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Sayyidina Abdurrahman ibn Auf bercerita, kata beliau, inni waqifun fi saffi yauma badri. Ketika peperangan Badar, kata beliau, aku berdiri di salah satu saf. Ketika peperangan Badar, aku berdiri di satu saf. Fa nadartu an yamini wa an shimali. Lalu aku melihat ke kanan dan ke kiri. Fa idza bi ghulamain. Tiba-tiba ternyata aku berada di antara 2 pemuda minal Ansar, 2 pemuda dari sahabat Ansar. Sahabat Ansar itu adalah sahabat ada yang dikenal dengan sahabat Muhajirin. Sahabat Muhajirin adalah sahabat-sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Itu dikenal dengan sahabat-sahabat Muhajirin. Adapun sahabat Ansar
adalah sahabat-sahabat yang asli orang-orang Madinah. Fa nadartu an yamini wa an shimali fa idza bi ulamaini. Maka aku melihat ke kanan dan ke kiri ketika peperangan Badar. Kata beliau Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, ternyata aku berada di antara dua pemuda minal ansar, dari sahabat Ansar, haditsati asnanihima. Dia sangat muda, yang masih muda. Kedua pemuda tersebut adalah Sayyidina Mu'ad ibn Amr ibn al-Jamuh, dan yang satunya Mu'ad ibn Afra. Dua pemuda ini adalah saudara, satu ibu dua bapak, akhul ya. Kata Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, tamannaitu an akuna baina adla minhu. Aku berharap waktu itu aku berada di antara dua orang, antara orang-orang yang lebih kuat atau mungkin yang dilihat lebih berani daripada keduanya. Aku berharap seperti itu, kata Sayyidina Abdurrahman ibn Auf yang bercerita. An akuna baina adla minhuma. Ternyata fawamazani ahadu. Ternyata salah satu dari kedua pemuda tersebut meraba dengan jarinya, mungkin mencolek, atau orang Madura bilang atulit ya, atulit. Salah satu dari keduanya mencolek. Faqala, lalu dia berkata, kata Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, ayah ammi, wahai paman, hal ta'rif Abu Jahal? Apakah engkau mengenal Abu Jahal, wahai pamanku? Aku jawab, kata Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, na'am, ya aku mengenal, saya tahu siapa dia. Fama hajatuka ilaihi ya ibn akhi? Apa keperluanmu, wahai keponakanku, menanyakan tentang Abu Jahal? Apa keperluanmu? Qala, dia menjawab, ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar, wahai pamanku, bahwa Abu Jahal itu sering mencaci memaki kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata salah satu pemuda yang kebetulan ada di samping kanan kiri Sayyidina Abdurrahman ibn Auf ketika peperangan Badar. Aku mendengar, wahai paman, bahwa Abu Jahal itu sering mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, walladzi nafsi biyadi, aku bersumpah demi zat yang mana aku ada pada kekuasaannya, la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawada. Aku bersumpah, kalau aku melihat Abu Jahal, aku selalu memepet dia. Jadi aku pepet dia. Hatta yamutan ajal minna, sampai salah satu dari kami meninggal. Jadi salah satu pemuda tersebut bersumpah di depan Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, kalau aku melihat Abu Jahal, aku akan selalu dekati dia. Aku tidak akan menjauh darinya sampai mati di antara kami. Siapa yang mati lebih dulu di antara kami? Akhirnya kata Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, ta'ajjabtu lidzalik. Aku merasa heran dengan ucapan pemuda tersebut. Akhirnya Sayyidina Abdurrahman ibn Auf melanjutkan ceritanya. Ternyata waqamazanil akhir, ternyata satunya juga seperti itu, meraba dengan jarinya, dengan tangannya, yaitu mencolek, atau kata saya tadi, kata orang Madura, tulit. Faqala li mithlah, ternyata satunya itu berkata kepadaku seperti perkataan yang pertama. Jadi dia menanyakan Abu Jahal, kenal tidaknya aku dengan Abu Jahal, dan aku tanyakan juga apa keperluanmu. Ternyata jawabnya juga sama, bahwa dia bersumpah akan mendekati Abu Jahal kalau dia melihat sampai mati di antara keduanya.
Maka falam ansyab. Tidak lama kemudian an-nazartu ila Abi Jahal. Tidak lama kemudian aku melihat Abu Jahal. Yajulu bainan nas. Yajulu fin nas. Abu Jahal mengelilingi orang-orang, mungkin mengatur pasukan. Sedang mengatur pasukan. Karena pada saat itu pasukan muslimin dengan pasukan kafirin, musyrikin itu berhadapan-hadapan. Aku melihat Abu Jahal sedang mengelilingi orang-orang pasukan, mungkin sedang mengatur pasukan. Fakultu, lalu aku berkata, ala tarayan, wahai kedua pemuda, apakah kamu tidak melihat ada sahibukuma, yakni matlubukuma, itu orang yang kamu tanyakan tadi, itu Abu Jahal. Alladzi tas'alani anhu, itu orang yang kamu tanyakan tadi, itu Abu Jahal. Ternyata lalu Sayyidina Abdurrahman ibn Auf melanjutkan ceritanya. Tiba-tiba faqtadarahu bisayfihima fadarabahu. Ternyata keduanya itu berebut mendahului, jadi berebutan. Dia mengayunkan pedangnya sampai akhirnya dia menebas Abu Jahal hatta qatala, sampai keduanya itu membunuh Abu Jahal. Summa sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu, dia beri kabar, dia bercerita kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala kullu wahid minhuma ana qataltu. Satu-satu dari keduanya itu bercerita, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku membunuh Abu Jahal, Abu Jahal. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah gambaran ghirah, kecemburuan pada para sahabat terhadap kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh dua pemuda dari sahabat Ansar, yaitu Sayyidina Mu'adz ibn Jamuh, Sayyidina Mu'adz ibn Amr ibn Jamuh, dan Sayyidina Mu'adz ibn Afra. Bagaimana kedua pemuda tersebut membela Rasulullah setelah dia mendengar bahwa Abu Jahal sering mencaci maki Rasulullah SAW. Dia selalu berharap bertemu dengan Abu Jahal dan akan membunuh. Dan hal itu terjadi pada peperangan Badar, di mana pada saat itu dua pemuda tersebut melihat Abu Jahal sedang mengatur pasukan, lalu keduanya bergegas dan menebas Abu Jahal sehingga keduanya berhasil membunuh Abu Jahal. Saudara-saudara sekalian, ini adalah sebagian gambaran dari kecintaan dan pembelaan sahabat-sahabat Nabi SAW terhadap Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sekalian sebagai umat Nabi Muhammad SAW bisa meniru kecintaan para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita sekalian kelak di akhirat khususnya akan bersama Nabi Muhammad SAW, karena sabda Nabi, yusyarul mar'u ma'a man ahab, orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Mudah-mudahan demikian, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.